Selamat datang kembali semuanya. Argentina telah memperluas perannya dalam teknologi luar angkasa, dan salah satu bidang yang paling penting adalah pengamatan bumi melalui satelit. Pusat dari upaya ini adalah KONE, Komisi Nasional untuk Kegiatan Antariksa, yang telah meluncurkan satelit yang dilengkapi dengan sensor pencitraan canggih. Pesawat ruang angkasa ini menyediakan data penting untuk pertanian, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya. Dalam video hari ini, kita akan membahas cara kerja satelit Argentina, prinsip pencitraan hiperspektral, organisasi yang terlibat, serta tantangan dan peluang masa depan dari teknologi ini. Langganan sekarang. Awalnya, kita harus paham dulu apa itu satelit observasi bumi dan fungsinya. Satelit biasa itu mengambil gambar pakai cahaya yang bisa kita lihat, mirip kayak foto biasa. Mereka juga bisa pakai sensor multispektral yang bisa melihat beberapa warna di luar jangkauan mata kita, contohnya inframerah dekat. Nah, Argentina sekarang lagi fokus ke pencitraan hiperspektral. Sensor hiperspektral ini bisa membagi cahaya jadi ratusan pita kecil di seluruh spektrum elektromagnetik. Setiap benda di bumi memantulkan dan menyerap cahaya dengan cara yang beda-beda. Jadi punya tanda spektral yang unik. Dengan menangkap spektrum yang detail ini untuk setiap titik, para ilmuwan bisa tahu jenis tanaman, sifat tanah, tingkat polusi, bahkan membedakan jenis tanaman yang mirip. Satelit-satelit ini seperti laboratorium yang mengorbit, mengukur pantulan sinar matahari dalam berbagai rentang panjang gelombang. KONE telah mengembangkan beberapa misi satelit di bawah program SAOCOM dan SABIA-MAR. Satelit SAOCOM, yang diluncurkan dengan dukungan dari SpaceX menggunakan roket Falcon 9, dilengkapi dengan sensor radar yang beroperasi secara independen dari kondisi siang hari atau cuaca. SABIA-MAR, yang saat ini sedang dikembangkan bersama Badan Antariksa Brazil AIB, akan membawa instrumen optik dan hiperspektral untuk memantau lautan dan daratan. Sensor hiperspektral bekerja dengan melewatkan cahaya yang masuk melalui kisi difraksi atau prisma di dalam instrumen satelit. Ini memecah cahaya menjadi panjang gelombang komponennya. Detektor kemudian merekam intensitas setiap panjang gelombang untuk setiap piksel tanah. Perangkat lunak pemrosesan mengubah data spektral mentah menjadi peta yang dapat digunakan dan dapat dianalisis untuk informasi pertanian dan lingkungan. Jadi, untuk memahami mengapa data hiperspektral itu penting, ada baiknya kita bandingkan dengan sistem satelit yang lebih lama. Satelit Landsat, yang dioperasikan oleh NASA dan Survei Geologi AS, menangkap data multispektral dengan sekitar 10 hingga 15 pita. Satelit Sentinel, dari European Space Agency di bawah program Copernicus, menyediakan pencitraan multispektral serupa, tetapi dengan resolusi yang sedikit lebih tinggi. Sistem-sistem ini songenya untuk pemanlahan global. Pencitraan hiperspektral dapat menggunakan 100 hingga 400 pita. Ini memberikan kekuatan diagnostik yang jauh lebih besar, memungkinkan para ilmuwan untuk mendeteksi perbedaan yang sangat halus yang mungkin terlewatkan oleh satelit multispektral. Misalnya, mengidentifikasi kekurangan nitrogen pada tanaman, atau memetakan spesies invasif, menjadi mungkin dengan detail hiperspektral. Keterlibatan Argentina berarti data tersebut dihasilkan secara lokal dan, yang terpenting, dapat diterapkan langsung pada tantangan regional. Rantai pemrosesan di balik pencitraan hiperspektral membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Data mentah yang dikumpulkan oleh satelit dikirim ke stasiun bumi yang dioperasikan oleh KONE di Provinsi Córdoba dan Buenos Aires. Data tersebut kemudian dikalibrasi untuk menghilangkan gangguan sensor dan efek atmosfer. Setelah kalibrasi, algoritma diterapkan untuk mendapatkan informasi tertentu. Untuk pertanian, indeks spektral dihitung untuk memperkirakan kandungan klorofil, kelembaban tanah, atau keberadaan penyakit. Untuk pemantauan laut, algoritma dapat melacak konsentrasi klorofil, kekeruhan dan ledakan alga berbahaya. Para peneliti di Universitas Buenos Aires dan Universitas Nasional La Plata bekerja sama dengan KONE dalam mengembangkan model pemrosesan ini. Publikasi di IAE Transactions on Geoscience and Remote Sensing telah merinci bagaimana ilmuwan Argentina menyempurnakan algoritma ini untuk meningkatkan akurasi dalam kondisi lokal. Sektor pertanian di Argentina bisa dapat banyak manfaat dari data satelit hiperspektral. Argentina itu salah satu pengekspor kedelai, jagung, dan gandum terbesar di dunia. Petani dan perusahaan agribisnis seringnya pakai sampel lapangan atau foto dari drone buat mantau tanaman mereka. Tapi, cara-cara ini cakupannya terbatas. Dengan data hiperspektral satelit, area yang luas dapat dipindai secara teratur.
Ini memungkinkan deteksi dini stres tanaman, sehingga penyesuaian pupuk atau pengendalian hama dapat dilakukan tepat waktu. Perusahaan seperti Bayer Crop Science dan Syngenta sudah menggunakan data penginderaan jauh secara global, dan mereka telah menunjukkan minat untuk menggabungkan analisis hiperspektral ke dalam platform penasihat mereka. Kemampuan untuk memprediksi hasil panen dengan ketepatan yang lebih tinggi menguntungkan produsen dan pasar internasional. Selain pertanian, pencitraan hiperspektral sebenarnya berperan dalam memantau deforestasi, kesehatan lahan basah, dan kualitas air. Argentina memiliki sebagian hutan Gran Chaco dan sistem sungai yang luas seperti Paraná. Badan lingkungan harus melacak perubahan penggunaan lahan dan mendeteksi deforestasi ilegal. Pencitraan multispektral tradisional dapat menunjukkan pola yang luas, tetapi data hiperspektral memberikan diskriminasi yang jauh lebih halus. Fisika dasar dari penginderaan hiperspektral itu berdasarkan spektroskopi. Setiap molekul berinteraksi dengan cahaya dengan cara yang khas. Klorofil sangat menyerap panjang gelombang merah dan biru, sementara memantulkan hijau dan inframerah dekat. Air, di sisi lain, sangat menyerap pada pita inframerah tertentu. Dengan membandingkan spektrum penuh cahaya yang dipantulkan dengan spektrum laboratorium yang sudah diketahui, para analis bisa menentukan bahan apa saja yang ada di setiap piksel. Ini membutuhkan pembangunan pustaka spektral. Argentina sedang menyusun pustaka tanah, tanaman, dan jenis vegetasi lokal. Para peneliti di CONICET, Dewan Riset Ilmiah dan Teknis Nasional, memimpin upaya ini. Pustaka spektral mereka memungkinkan klasifikasi data satelit yang lebih cepat dan akurat. Tanpa pustaka referensi ini, data hiperspektral hanya akan menjadi angka-angka abstrak. Instrumen satelit hiperspektral menghadapi cukup banyak tantangan rekayasa. Mereka harus mencapai resolusi spektral tinggi tanpa menjadi terlalu berat atau boros daya. Kisi difraksi dan detektor harus tetap stabil dalam lingkungan termal dan radiasi di orbit. Untuk mengatasinya, pengembang instrumen menggunakan bahan ringan dan sensor yang tahan radiasi. CONE berkolaborasi dengan INFAP, sebuah perusahaan teknologi besar Argentina, untuk membangun komponen satelit. INFAP memiliki pengalaman merancang reaktor nuklir dan sistem radar, dan menerapkan ketelitian rekayasa serupa pada instrumen luar angkasa. Laporan dari Nature Photonics telah menjelaskan bagaimana sensor hiperspektral mini sedang diuji di seluruh dunia, dan insinyur Argentina mengadaptasi desain tersebut untuk Sabia Mar, guna memastikan operasi jangka panjang yang andal. Volume data hiperspektral itu besar, seringkali ratusan gigabyte per hari dari satu satelit saja. Ini menimbulkan tantangan dalam pengiriman dan penyimpanan. Stasiun bumi Argentina harus punya koneksi bandwidth tinggi untuk menerima data yang diunduh. Platform cloud makin banyak dipakai untuk menyimpan dan memproses kumpulan data ini. CONE sudah bekerja sama dengan Organisasi Eropa dan Komisi Eropa untuk menyelaraskan format data dengan standar Copernicus. Interoperabilitas ini memastikan bahwa data Argentina bisa digabungkan dengan data Sentinel Eropa atau misi Surface Biology and Geology yang direncanakan NASA. Proyek bersama dengan European Space Agency dan NASA meningkatkan nilai ilmiah dan menghindari duplikasi upaya. Studi kasus menunjukkan penerapan praktisnya. Pada tahun 2023, para peneliti di Universitas Buenos Aires menggunakan radar SAOCOM dan data drone hyperspektral untuk memetakan variabilitas kelembaban tanah di wilayah Pampas. Temuan mereka, yang diterbitkan dalam Remote Sensing of Environment, menunjukkan bahwa indeks hyperspektral memprediksi variabilitas hasil panen lebih akurat daripada metode multispektral tradisional. Perbandingan dengan teknologi yang lebih tua menyoroti keunggulannya. Satelit cuaca seperti seri GOES NOAA memberikan data yang berharga, tetapi dengan resolusi yang kasar dan jangkauan spektral yang terbatas. Radar apertur sintetis, seperti yang digunakan di SAOCOM, sangat baik untuk kelembaban tanah dan kekasaran permukaan, tetapi tidak menangkap detail spektral. Pencitraan hiperspektral melengkapi ini dengan menyediakan informasi biokimia. Sistem gabungan yang mengintegrasikan data radar, multispektral, dan hiperspektral menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang proses darat dan laut. Pendekatan multimisi Argentina menunjukkan pandangan jauh ke depan dalam membangun kemampuan observasi bumi yang seimbang. Strategi serupa juga diikuti di Eropa dan India, di mana ESRO telah merencanakan satelit pencitraan hiperspektral bernama HICE-S. Melihat ke masa depan, pada tahun 2026, Sabia Mar diharapkan sudah beroperasi dengan muatan hiperspektralnya. Hasil awal kemungkinan besar akan fokus pada pertanian dan pemantauan pesisir, menyediakan kumpulan data untuk petani dan lembaga lingkungan.
Dalam jangka menengah, pada tahun 2028, Argentina dapat mengintegrasikan data hiperspektral ke dalam program asuransi tanaman nasional dan ketahanan pangan. Dalam jangka panjang, data ini dapat digunakan untuk model iklim, pemantauan karbon, dan kolaborasi internasional. Satellogic patut mendapat perhatian khusus. Didirikan di Argentina dan kini beroperasi secara global, Satellogic membuat satelit pengamat bumi kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah berkembang ke pencitraan hiperspektral. Satelit mereka dirancang untuk waktu kunjungan ulang yang sering, artinya mereka bisa mengambil gambar lokasi yang sama setiap hari. Ini berbeda dari satelit pemerintah besar yang mungkin mengunjungi ulang setiap 16 hari. Kombinasi program nasional KONEA dan armada komersial Satellogic menempatkan Argentina secara unik. Satelit pemerintah dan swasta bersama-sama menyediakan cakupan data yang luas dan sering. Menurut IEEE Spectrum, pendekatan Satellogic dapat mengubah cara industri mengakses data hiperspektral dengan menurunkan biaya dan meningkatkan ketersediaan. Universitas punya peran penting dalam melatih para ahli yang bisa mengerti data hiperspektral. Universitas Nasional Cordoba dan Universitas Nasional San Martin punya program penginderaan jauh yang ada mata kuliah praktikum spektroskopi dan analisis data. Mahasiswa bekerja dengan data satelit asli lewat kerjasama dengan KONEA. Ini memastikan kalau ada satelit baru diluncurkan, sudah ada tenaga ahli yang siap pakai data itu. Salah satu keterbatasan pencitraan hiperspektral adalah tutupan awan. Karena sebagian besar instrumen mengandalkan pantulan sinar matahari, awan yang terus-menerus dapat mengaburkan pandangan ke permukaan tanah. Inilah mengapa satelit radar seperti SAOCOM tetap menjadi pendamping yang penting. Dengan menggabungkan data radar dan hiperspektral, para analis dapat mengisi celah yang disebabkan oleh tutupan awan. Tantangan lainnya adalah biaya. Membangun satelit hiperspektral lebih mahal daripada sistem multispektral standar. Pemeliharaan kalibrasi juga memerlukan kampanye verifikasi lapangan secara teratur, di mana para ilmuwan mengumpulkan sampel di lapangan untuk memvalidasi pembacaan satelit. Pendanaan dari pemerintah Argentina dan mitra internasional tetap sangat penting. Ketidakstabilan ekonomi dapat mengancam keberlanjutan program, tetapi manfaat jangka panjang dalam pertanian dan lingkungan seringkali membenarkan investasi tersebut. Bidang lain di mana satelit hiperspektral mulai berkontribusi adalah eksplorasi mineral. Argentina memiliki cadangan litium yang signifikan di apa yang disebut segitiga litium yang dibagi dengan Chili dan Bolivia. Survei geologi tradisional mengandalkan pemetaan lapangan dan sampel inti yang memakan waktu dan mahal. Dampak yang lebih luas melampaui Argentina. Jika berhasil, misi Sabia Mar dan satelit komersial dari Satellogic akan berkontribusi pada inisiatif data terbuka global. Pemantauan pertanian di Brasil, perikanan di Chili, dan kehutanan di Paraguay semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kumpulan data hiperspektral yang dibagikan. Organisasi internasional seperti Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengandalkan data tersebut untuk perencanaan regional. Kepemimpinan Argentina dalam bidang ini meningkatkan reputasi ilmiahnya dan menciptakan peluang ekspor untuk teknologi satelit dan layanan data. Ini juga memperkuat peran Amerika Selatan dalam aktivitas luar angkasa global yang secara tradisional didominasi oleh Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Sebagai penutup, program pengamatan bumi satelit Argentina menunjukkan bagaimana negara berukuran sedang bisa maju dengan fokus pada bidang khusus seperti pencitraan hiperspektral. Melalui kerja KONEA, INFAP, Satellogic, dan kolaborasi dengan universitas serta lembaga internasional, Argentina sedang membangun fondasi yang kuat. Teknologinya rumit, membutuhkan spektroskopi detail, detektor canggih, dan sistem pemrosesan yang kuat, tapi sudah terbukti nilainya. Petani, regulator lingkungan, dan ilmuwan internasional menemukan aplikasi praktis. Pada tahun 2026, kumpulan data hiperspektral utama pertama dari Sabia Mar akan tersedia. Dan tahun-tahun berikutnya akan menunjukkan seberapa baik Argentina dapat mengintegrasikannya ke dalam sistem pengambilan keputusan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.